Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami podcast FSPMI Bekasi Official. Kali ini kita kedatangan tamu narasumber Dedengkot Garda Metal, Bung Supriyatno. Betul ya Mas ya? Ya betul. Bung Supriyatno, jangan salah karena keseringan itu Bung Supriyanto ya Mas ya? Ya, Supriyanto, Supriyadi. Supriyanto, Supriyadi. Kalau Supriyadi Pangkornas ya? Betul. Ya. Kalau Pangkorda, satu-satunya Pangkorda yang paling ganteng di Kabupaten Bekasi. Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia sekarang meningkat ya? Ya. Itu sejak kapan Mas? Sejak lahirnya Garda Metal. Oh gitu ya. Udah paling ganteng, memang udah lahirnya dari sono udah ganteng, karena laki-laki. Oh gitu ya, benar. Bicara Garda Metal nih Mas. Siap. Salah satu pilar FSPMI ya. Garda Metal itu lahir itu karena apa Mas? Karena kan kita tahu nih ada sesuatu yang lahir itu pasti ada latar belakangnya. Nah, untuk Garda Metal ini seperti apa Mas? Biar kawan-kawan yang nonton podcast ini tahu dan paham seperti apa sih Garda Metal itu. Lahirnya itu karena apa gitu. Oh, jadi kita bicara sejarah tentang Garda Metal ya tentunya ya. Betul, Bukan bicara tentang SPMI. Bukan. Artinya lahir Garda Metal pada waktu itu memang ada pembicaraan para petinggi pada waktu itu tahun 2004. 2004 mereka ngobrol-ngobrol kayaknya ada perlu satgas khusus. Pada waktu itu belum tercetus Garda Metal, tapi satgas khusus di SPMI yang bagaimana ketika aksi itu mengawal atau mengamankan peserta aksi, yang tentunya peserta aksi pada waktu itu kan ada, pada waktu itu masih 3 sektor ya. Ada sektor AMK, elektronik dan logam. AI belum lahir pada waktu itu. Manajemen aksi pada waktu itu masih kacau balau. Sehingga di 2026 di Kongres itu secara instan Presiden FSPMI pada waktu itu Bung Said Iqbal, ya Bung Said Iqbal itu belum Bung Said Iqbal pada waktu itu, Tamrin Mosi masih. Bung Tamrin Mosi, ya, Bung Tamrin Mosi almarhum ya kan. Nah, ngobrol dengan kawan-kawan petinggi SPA dari semua sektor, kayaknya perlu deh. Tapi apa itu? Nah, akhirnya tercetuslah Garda Metal, sehingga pada tanggal 27 April 2008 dideklarasikanlah, atau dengan istilah kalau di Garda Metal adalah Latsar pertama Garda Metal di Kalamkopen. Nah, pada waktu itu pesertanya kurang lebih 100 dari berbagai wilayah ya. Yeah. Ada Bekasi. Oh, nasional berarti itu? Nasional. Memang pada waktu itu baru nasional, dikecanangkan oleh nasional, sehingga waktu itu mayoritas adalah Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Bandung, Bogor, Tangerang. Ya, selebihnya memang belum. Yang antusias pada waktu itu. Dan saya kebetulan juga di Garda Metal di Latsar pertama. Latsar pertama. Ya. Kalau tadi kan yang perlu digarisbawahi kan mengawal. Ya, mengawal ya Mas. Iya, betul, mengawal dan mengamankan aksi. Artinya selain mereka bukan pure sebagai peserta aksi ya, bukan ya? Pada waktu itu sebagai pengawal aksi. Bukan peserta aksi. Jadi kalau ada aksi, ada massa dari semua SPA anggota turun, contohnya namanya aksi ke Jakarta. Itu Garda Metal bertugas membuat blokade. Di belakang, di depan, kalau long march di samping kanan kiri kita tempatkan Garda Metal. Tujuannya apa? Karena di dalam pengalaman kita di lapangan pada waktu itu berkaca dengan kawan-kawan mahasiswa yang turun aksi besar-besaran, mereka nggak terkoordinir. Akhirnya banyak penyusup masuk. Banyak penyusup masuk, dimanfaatkanlah momen-momen itu orang-orang yang punya kepentingan, numpang, dompleng, memprovokasi sehingga terjadi benturan-benturan. Nah, Garda Metal hadir untuk itu, untuk menjaga jangan sampai terjadi kerusuhan, dalam artian kerusuhan yang dibuat oleh oknum yang punya kepentingan atau pihak ketiga yang nompleng ke aksi kita. Kurang lebih itu pada waktu itu. Nah, terkait dengan Garda Metal, sebagai pilar nih, salah satu pilar ini, kemarin kegiatan politik itu Mas, Garda Metal ada di mana waktu itu posisinya? Karena saya lihat itu
ternyata di mana-mana itu Garda Metal, Mas. Terus waktu kita kenal yang namanya Sasapa, ya kan? Sasatu itu juga Garda Metal ada terus itu. Itu gimana itu, Mas? Cara mengkoordinir agar mereka itu selalu ada gitu loh, Mas. Kan Mas Pri ini sebagai pangkordanya ya kan? Nah, itu gimana itu? Ada kiat-kiat tertentu nggak, Mas? Ya tentunya ada lah. Tapi semua kan tergantung ke pribadi kawan-kawan Garda Metal. Tapi tadi saya sampaikan, paham kita lahir di SPMI, pahamnya adalah satu instruksi, satu komando. Siapapun pimpinannya. Bukan karena saya pangkordanya. Siapapun pangkordanya pasti nanti akan sama seperti itu. Tapi ini heran kenapa tadi bicara tentang masa lalu, sekarang udah masa kini kan? Artinya udah bicara masa kini. Jadi terkait dengan pilkada, ini menarik buat kita sebetulnya. Berkaca dengan kita yang tadinya polemik lah. Anggota juga belum clear. Karena pada waktu itu paham kita adalah kalau konsep lobby aksi pada waktu itu kan. Tiba-tiba itu clear lah ya. Diputuskan dengan adanya politik. Ya, kita sebagai panglima pun bingung. Politik itu kan berbeda karena dulu kita yang setahu kita tidak boleh berpolitik praktis pada waktu itu ya kan, dan nggak boleh menjadi underboy partai politik. Nah tiba-tiba kenapa kok FSPMI bersama KSPI dan beberapa inisiator pendiri partai terutama di partai buruh, terus ada partai di SPMI partai buruh kan. Nah kita juga bingung, tapi kita sesuai dengan perjalanan waktu kita akhirnya menikmati. Jadi kalau bicara tentang partai ini udah baru yang sekarang ini, yang sudah juga mengkoordinir kalau memang kita nggak serius, itu susah. Ya kan? Kalau kita biarkan contohnya, Garda Metal seperti dengan anggota biasa, tinggal dikasih paham tentang bagaimana Garda Metal harus lahir dari hati mereka, kita nggak susah. Terbukti saat ini coba, instruksi organisasi ketika aksi, minim sekali anggota untuk turut di dalam aksi itu. Tapi Garda Metal mau tidak mau karena mereka pendidikan di Garda Metal, di Latsar Garda Metal berbeda dengan pendidikan di FSPMI. Anggota biasa. Kalau SPMI kan ada pendidikan dasar ya. Kalau di kita di Latsar, latihan dasar, itu ada hal yang berbeda dengan anggota FSPMI biasa. Itu semi militer gitu ya Mas ya, dengar-dengar gitu ya? Ya kalau dibilang semi militer enggak juga. Kita enggak sekejam itulah. Kita kan mau menciptakan orang untuk menjadi seperti orang militer. Kalau kayak gitu kenapa enggak rekrut aja anggota SPMI atau anggota Garda Metal yang basicnya yang tidak lolos. Di dalam kepolisian atau TNI lebih enak. Dia lebih paham, tapi bukan ranah ke sana. Tapi bagaimana membangun militansi dalam rasa memiliki Garda Metal. Itu sebetulnya. Karena kalau lihat tunduk dan patuhnya anggota Garda Metal terkait dengan instruksi itu kan mengalahkan semuanya, Mas. Jangankan anggota biasa, kelasnya pengurus pimpinan unit kerja aja kalah dengan Garda Metal terkait dengan instruksi organisasi. Ini Mas yang saya maksud. Ini bisa jadi karena memang mereka pendidikannya ya semi militer gitu. Ya kalau orang pasti akan berpikir seperti itu. Bagaimana Garda Metal melakukan Latsar, melakukan pendidikan dasar, pasti pikiran mereka, apalagi kalau melihat pertama peserta datang, seolah-olah kayak gulung-gulung, padahal mereka nggak dibayar, tapi bayar loh. Makanya. Bayar. Nah ini yang perlu kita jelaskan. Jadi kalau dibilang semi militer enggak juga lah. Enggak juga ya. Cuma kita lebih memberikan doktrin dan pemahaman tentang pentingnya organisasi dan menjaga organisasi. Karena kita bisa begini, buruh bisa sejahtera karena ada organisasi. Itu yang kita sampaikan ke mereka. Jadi ada pelatihan yang tadi saya sampaikan. Kenapa berbeda dengan anggota biasa, anggota FSPMI biasa ya? Garda Metal kita doktrin memang harus lebih daripada anggota biasa. Ya kan? Jadi ada sumpah di Garda Metal itu ada sumpah. Sumpah ketika dia udah dinyatakan berhasil menjadi Garda Metal, di terakhir penyematan bandana dan pin Garda Metal itu mereka disumpah untuk setia terhadap organisasi dan patuh untuk menjalankan instruksi organisasi. Sekarang kenapa nih terkait dengan Partai Buruh Garda Metal harus itu, harus ikut serta dengan itu. Memang dan patuh lah. Aksi bertahun-tahun kita lakukan, bahkan yang akhir-akhir ini
Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law lah yang dikenal ya. Iya, betul. Makhluk apa kita nggak tahu. Berapa iya. tahun kita berjuang. Iya, turun aksi. 2018. Ya, ketika pada waktu itu ada COVID-19 dilarang oleh pemerintah bahwasanya tidak boleh berkumpul-kumpul. Nah, sebenarnya itu kan mengkebiri gerakan Serikat Pekerja. Iya, betul. Tapi Garda Metal mengenyampingkan itu. Tetap aksi waktu itu ya? Iya, waktu aksi. Walaupun harus 20 orang dengan jarak 3 meter, 2 meter, betul. Kita datang ke sana walaupun harus disodok-sodok hidungnya kan. Sampai berkali-kali kita lakukan. Ya agar apa? Agar apa yang kita perjuangkan terus bisa kita dapatkan. Karena gini, nggak ada perjuangan yang sia-sia. Iya. Ya kan? Allah selalu memberikan kemudahan ketika kita bersungguh-sungguh. Yang jadi masalah kan ketika kita sudah ada instruksi, kita nggak mau turun aksi, bahkan nitip nasib ke kawan-kawan yang lain, berdoa enggak. Yeah. Emang kita sadarin gini, perjuangan itu bukan harus di lapangan terus. Indonesia Merdeka juga banyak peran lah. Ada yang memang tugasnya doa, ada yang tugasnya masak, ada yang tugasnya berjuang kan, yang tentunya dengan resiko berbeda-beda. Tapi itu menjadi kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah inilah di Garda Metal lahir untuk itu. Nah terkait dengan politik, kenapa kita masuk ke sana? Karena kita juga memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kita, bahwasanya kita nggak mungkin jadi parlemen jalanan terus. Itu tapi diperlukan parlemen jalanan, nggak boleh. Jadi artinya apa? Ketika kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro dengan kita, buruh, itu kan bisa diperjuangkan di parlemen. Betul. Ya kan? Di dalam politik ada lagi, kita harus bisa bedain walaupun di situ Garda Metal di FSPMI sebagai pilarnya, ya kan? Di Partai Buruh ada sayap lagi. Oh, ada sayap. Oh iya. Yang sama-sama Garda itu ya, Mas. Betul, sayap daripada partai. Ya kan? Nah, kita Garda Metal, bagian dari anggota Garda Metal sebagian udah masuk. Jadi gini, belum tentu semua Garda Metal udah masuk secara otomatis ke Garda apa itu Mas? Garda Rakyat atau ya Garda Rakyat? Enggak. Beda jadi ya? Kan gini, harus kita bisa bedakan antara Garda Metal dengan Garda Rakyat. Kalau Garda Metal murni pure untuk pergerakan Serikat Pekerja, FSPMI. Tapi Garda Rakyat ini kan politik, sayapnya partai. Makanya tidak secara otomatis. Jadi nggak semua Garda Metal adalah Garda Rakyat. Melalui proses. Makanya pada waktu sudah dicanangkan ada kita Partai Buruh, kita sebagai sayapnya organisasi di FSPMI khususnya, karena di situ kan banyak. Kalau bicara organisasi kan bukan hanya SPMI SPSI, SPN, banyak lain lah. Karena dan Partai Buruh sendiri KSP gitu ya. Iya, dan di situ juga ada satgas-satgas yang lain, federasi lain. Nah, SPMI khususnya Garda Metal. Tapi di dalam politik tidak secara otomatis, harus melalui proses. Apa prosesnya? Inaugurasi. Inaugurasi. Makanya Garda Rakyat, kalau Garda Metal mau masuk menjadi Garda Rakyat, wajib mengikuti inaugurasi. Apa di situ sama sebetulnya dengan Latsar, cuma lebih ke dalam pemahaman politik. Iya, karena kita bagian yang tidak terpisahkan. Makanya hari ini Garda Metal ada dua, Garda Metal murni, Garda Metal yang sekaligus sebagai Garda Rakyat yang sudah mengikuti inaugurasi tadi. Nah, kita di Garda Rakyat sebagai sayapnya Partai Buruh. Ya, Partai Buruh ya. Jadi, Pangkorda bukan tunggal, kita punya kepengurusan, ada sekretaris daerah Garda Metal, ada bendahara dan divisi-divisi lain, bahkan divisi sospol, sosial politik pun ada. Di samping itu di Garda Metal, khususnya di Bekasi, nggak tahu wilayah lain, mudah-mudahan sama, karena PO-nya Garda Metal kan berlaku untuk seluruh Indonesia. Di kita itu dibentuk karena di Bekasi itu ada 7 wilayah kawasan. Oh iya. Ada area. Nah, ada kawasan JBBK, ada kawasan MM, ada kawasan Egypt, ada kawasan luar kawasan, ada kota, ada DHJ kan. Ada lagi satu lagi yang JBK ya. Jadi ada 7 kawasan, sehingga perlu bagi kita, nggak mungkin seorang Pangkorda bisa langsung ke kota, kondisinya di kabupaten kan. Terus nggak mungkin Pangkorda
posisinya di Cikarang Barat harus ke Cikarang Timur, nggak mungkin. Betul. Makanya di Munas Garda Metal pada waktu itu langsung dibentuklah kepengurusan. Kepengurusan Garda Metal terdiri dari beberapa kawan-kawan yang tentunya kita mempertimbangkan semua sektor ada. Ada sektor AMK, sektor EE, sektor AI, sektor logam itu masuk ke dalam komposisi kepengurusan Garda Metal Bekasi. Lalu kita sama dengan kayak PUK. Di PUK betul. Kan ada bentuk PUK tuh. Habis itu bentuk Korlap. Korlap ini Korlap divisi ini, Korlap divisi ini, Korlap divisi ini. Ini sama di Garda Metal. Jadi Garda Metal membentuk perwakilan atau sayapnya daripada kepengurusan Garda Metal Bekasi yaitu Korea di masing-masing area di masing-masing kawasan. Kenapa di khususnya Kabupaten Bekasi mudah-mudahan nanti ini didengar oleh wilayah-wilayah lain. Kenapa dari Garda Metal Bekasi tidak mengutamakan contoh umpamanya kayak saya. Umpamanya jadi menteri umpamanya betul. Menteri ya otomatis keluarga saya utamakan paman saya. Ini enggak di Garda Metal. Saya mentang-mentang dari logam, saya ngambil sekda saya dari logam. Enggak. Gitu. Jadi syaratnya bukan syaratnya sebetulnya. Yang etis itu ideal. Ideal. Ini pinternya cuma di sini doang. Jadi akhirnya pangkordanya karena dari logam, sekretarisnya ngambil dong dari sektor lain. Akhirnya pada waktu yang pertama itu muncullah dari EE Bung Isnaini Marzuki. Iya, sebagai sekretaris daerah Garda Metal dan dari PHCI. PHCI yang sebagai sekretaris nasional juga. Sekretaris nasional juga. Ya, kan? Terus bendahara pada waktu itu dari AMK. Masih bingung siapa ini kok? Siapa? Nggak tahu, kayaknya saya belum masuk Garda Metal itu. Doang. Ada si Ari Gapiak gitu. Mas Ari yang dulu di Jababeka. Iya betul. Nah, kan sekdanya dari pangkordanya dari logam, sekdanya dari bendaharanya dari AMK. Nah, semua pengurus juga sama, tapi nggak seperti yang di KSB. Iya. Intinya seluruh sektor nyadar di situlah ya kan. Nah, disitulah akhirnya terbentuk karakter logam begini, karakter ini begini, karakter ini begini. Berarti Garda Metal harus menyatukan semua karakter, gitu. Tapi kalau nggak salah ini Mas ya, dari awal sebelum tahun 2010 kalau nggak salah, karena waktu itu saya kan baru masuk Serikat Pekerja tuh. Waktu itu ada larangan untuk pengurus atau ketua PUK atau sekretaris itu untuk tidak boleh menjadi anggota Garda Metal. Nah, itu kasusnya seperti apa itu? Ya gini, jadi bukan hanya pengurus PUK, bahkan PC pun ya itu tadi karena memang pemahamannya nggak tahu apa tujuan membentuk Serikat Pekerja, apa membuat Garda Metal itu nggak paham, sehingga dianggap Garda Metal adalah musuhnya PUK. Oh, malah justru menjadi musuh PUK ya? Ya itu doktrin-doktrin yang pada waktu itu emang doktrin kita bagaimana membuat mereka bisa paham satu instruksi, satu komando pada waktu itu tuh. Iya betul. Sehingga kawan-kawan itu ditelan mentah-mentah, nggak dipilah-pilah, dia nggak sadar kalau dia itu lahir dari PUK. Betul. Iya kan? Sehingga mereka, saya Garda Metal, saya harus begini, sehingga banyak benturan di tingkat PUK. Nah perjalanan waktu kita mulain tuh berbenah diri Garda Metal. Betul. Kenapa sih kok jangankan tingkat PUK, tingkat PC kok kayaknya nggak menerima. Bahkan saya sebagai Pangkorda merasa diasingkan, nggak difungsikan sebagai Garda Metal gitu. Ada apa? Oh ternyata kita telusurin banyak yang Garda Metal. Tadi tuh pemahaman sampai instruksi istri aja, tinggal di rumah ada instruksi Garda Metal, nggak mau tahu dia berangkat aja. Nah itu ternyata kita memberikan pemahaman yang terlalu keras gitu ya. Bukan keras, berlebihan. Berlebihan. Sehingga dia nggak bisa memilah-milah gitu. Nah, berjalanan waktu kita mulai evaluasi. Kita ngobrol baik di Bekasi, di tingkat nasional kita ngobrol. Ada salah apa kita? Sehingga kita di dalam diskusi-diskusi muncullah ide-ide untuk merubah doktrin yang ke Garda Metal tupoksinya. Jadi sebelum Garda Metal dilatih disampaikan dulu. Anda datang ke sini karena pribadi atau organisasi. Kan gitu. Jebakan itu akan kelihatan. Iya betul. Kalau dia bicara pribadi,
Berarti itu memang tulus dari hati. Oh gitu, malah tulus ya. Tapi kita langsung sampaikan juga, jangan mentang-mentang pribadi terus nggak tahu organisasi. Akhirnya mengabaikan PUK. Iya, sehingga kita tanya. Terus biayanya dari mana? Oh gitu. Dari PUK. Oh kan berarti apa? Anda datang ke sini dari hati tapi menggunakan fasilitas anggota. Jadi apa yang kamu dapat harus disampaikan ke harus PUK. Bermanfaat. Betul. Dan berkoordinasi dengan PUK, jangan ada instruksi berangkat aja, nggak boleh, karena kita kasih pemahaman kepada mereka, selagi di PUK atau di perusahaan Anda masih anggotanya FSPMI, yang tentunya itu yang harus betul-betul digarisbawahi. Harus digarisbawahi. Jadi Anda kalau belum ke lapangan masih anggotanya PUK FSPMI PT itu, kan gitu kan, PT Amanah lah. Betul. Nah, wajib berkoordinasi dalam hal nanti dispensasi, akomodasi atau apapun yang tentunya berkoordinasi dengan sekurang-kurangnya dengan bidang organisasi. Masing-masing PUK. Masing-masing PUK. Baru setelah keluar dari pintu gerbang, bergabung dengan kawan-kawan garda metal yang lainnya, instruksinya berbeda. Bukan ngikut ke PUK, menginduk kepada koordinator wilayah masing-masing, Korea. Betul. Nah, ketika udah bersatu di sebuah titik, kumpul semua massa, baru menjadi anggota Garda Metal Bekasi yang tunduk dan patuh atas instruksi pengurus Garda Metal daerah Kabupaten Bekasi. Bukan hanya Pangkorda, mohon maaf nanti kalau pimpinan gini, kalau Pangkorda nggak ada, berhalangan. Liar kan? Liar. Akhirnya nggak begitu. Jadi jangan disempitkan sudut pandangnya hanya Pangkorda, enggak. Jadi pengurus Garda Metal Bekasi bisa terdiri dari sekretaris, bendahara, divisi-divisi yang lain. Dan Korea gitu. Jadi lebih mempermudah itu. Dan sekarang udah lumayan bagus lah kalau untuk jumlah anggota, Mas. Anggota ini aktif, yang tercatat lah. Yang jangan ngomong aktif. Kalau aktif saya agak tersinggung. Jadi kita bicara anggota Latsar 1 2008 sampai dengan 2009 Latsar 19. Ya, Latsar 19. Terakhir kan Bekasi Latsar 19 karena di situ di tengah-tengah Latsar ada 2, 3 itu masih gabungan. Jadi kita gabung jadi satu. Kalau jumlah pengikut Latsar ini kurang lebih ya. 5.780-an. 5.000 untuk Bekasi dok, Bekasi. Kabupaten Kota Bekasi, 5.780 sekian lah. Itu terdiri dari 2, Garda Metal laki-laki dan Garda Metal perempuan. Kalau perempuan berkisaran sekitar 900 sampai 1.000, selebihnya laki-laki. Oh, segitu. Iya. Kalau Garda Metal itu kan garda terdepan lah ketika aksi. Betul, ya Mas ya. Tapi kondisi saat ini kami melihat peserta aksi itu juga dari Garda Metal juga, Mas. Karena apa? Karena kenapa saya bilang peserta aksi itu Garda Metal? Karena sebagian besar peserta yang ada di situ PUK sama Garda Metal yang tadi dibilang pengawal dan pengaman, itu ternyata lebih banyak kan Garda Metalnya gitu. Nah, ini apakah kurang koordinasinya, ketidakaktifan PUK, atau mungkin karena saking militansinya Garda Metal gitu? Nah, ini yang pertanyaan memang menarik dan menggelitik ini ya kan. Dan jawabnya harus hati-hati. Oh, harus hati-hati. Kita memang sengaja dijebak-jebak gitu. Enggak juga. Kalau Anda mau jebak sama saya salah. Saya adalah orang yang suka jebak. Oh gitu ya. Salah kalau Anda ngomong mau jebak saya dengan pertanyaan itu, salah. Dulu kalau bicara sakit hati, Garda Metal tentunya pasti sakit hati. Oh gitu ya. Ya kan, karena kita adalah pengawal aksi, bukan peserta aksi. Peserta aksi, betul. Ada beberapa waktu ya memang ada beberapa, bahkan kita pernah berpikir bahwasanya menyampaikan, kenapa kita sekarang menjadi peserta aksi? Iya, betul. Kan, gitu, kan? Iya, yang jadi pertanyaan kan itu tuh. Nah, akhirnya nggak terjawab oleh para pimpinan kan, terjawab oleh kita, Garda Metal sendiri. Apa itu? Loh, sekarang gini, syarat menjadi Garda Metal apa? Anggota FSPMI. Yang aksi itu siapa? FSPMI. Garda Metal? Anggota FSPMI. Berarti Garda Metal tidak boleh lagi ngeklaim bahwasanya peserta aksi kok kenapa sekarang Garda Metal, karena Anda adalah anggota FSPMI. Kalau gitu. Pesertanya nggak ada, ya sudah Anda sebagai anggota dan Garda Metal lebih enak peserta. Sebetulnya. Saya berpikir gini, lebih enak kalau memang anggota nggak usah ikut aksi. Nitip aja sama Garda Metal.
Kenapa? Karena lebih disiplin, lebih kondusif nanti aksinya. Kenapa? Dia mengamankan diri sendiri. Berarti jadi tapi ini jawaban bukan berdamai dengan situasi ya Mas ya? Bukan ya? Ya mau nggak mau situasi itu kita harus belajar berdamai. Kan nggak boleh ngeluh. Iya, betul. Kan, paham. Garda metal itu nggak boleh ngeluh dalam situasi apapun ya kan? Terbukti sekarang nih. Hari ini saya di ruangan ini yang saya bilang garda metal biasanya kalau itu di tempat di lapangan ya kan, minum kopi aja di trotoar. Hari ini aja ini cuma dipajang doang, saya nggak suruh makan. Iya. Ya, kan paham kita adalah haus makan, haus minum, ya betul. Makanya kalau hari ini para kru juga berdamai dengan Mas Pri. Ya harus begitu. Karena yang di apa ini sebagai ini Mas apa ya? Apa ini dari PUK, iya sponsor dari PUK. Nggak minta tapi kan? Enggak, cuma ngedipin mata doang. Karena ya, yang ditampilkan ini Mas, ini ada kue-kue, ada roti, macam-macam, terus ada apa ini juga. Nah, cemilan-cemilan lah. Nah, yang pasti ini berdamai Mas, berdamai dengan Mas Pri. Karena kalau ini yang disuguhkan kacang, pasti kan ngajak berantem nih sama Mas Pri ya kan? Siap. Iya nggak? Paham kan ya? Jangan ngomong udah ompong. Enggak, kita nggak ngomong itu. Kalau tua kan nggak semuanya ompong. Nggak semua ompong. Tapi ini luar biasa Mas, ini namanya Lexus. Meskipun bukan mobil ya, minimal kita dapat Lexus yang inilah cemilannya ya Mas ya. Gitu ya. Kalau sampean ngomongin Lexus ini pasti pikirannya adalah wafer ya. Iya. Kalau saya Lexus enggak. Apa itu? Saya karena pejuang di lapangan selalu ingat dulu DJ kita adalah Lexus. Mokom Garda Metal Kabupaten Bekasi dulu Lexus. Iya. Nah, sekarang dia berubah menjadi makanan. Berubah menjadi makanan. Iya. Karena saking nggak aktifnya itu ya. Itu ancaman buat Garda Metal yang nggak aktif apa gimana? Enggak ya. Gugur 1 tumbuh 1000. Oh iya betul. Ya. Daripada menyimpan duri dalam daging, mendingan ente minggir aja. Gitu apa-apa buat kita. Ya, karena masih banyak Garda Metal yang lain yang masih. Dari 4.500 tadi ya? 5.700 sekian lah. 5.700 sekian. Itu yang aktif berapa Mas? Saat ini? Saat ini kemarin data terakhir kita melakukan konsolidasi 1.500 sampai 1.800. 1.500 sampai 1.800. Berarti ada sekitar 4.000 yang tertidur. Iya. Nah ini kan kadang-kadang kalau orang awam itu pasti ngomongnya nggak tidur, nggak aktif. Salah Bang. Apalagi ini? Sejak pasca 2012 sampai dengan hari ini. Iya betul. Kan bukan cuma Garda Metal yang harus hilang. Iya betul. Dari keanggotaan SPMI yang dulunya 80.000 lebih bahkan sampai 100.000 Kabupaten Bekasi, sekarang sekitar 79 atau 78 ya, secara total ya. 78. Karena apa? Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup banyak yang pulang kampung, banyak yang resign karena Allah. Iya betul. Kan gitu, meninggal gitu maksudnya. Kan banyak. Jadi nggak semuanya tertidur, enggak. Ada sebagian yang tertidur. Sebagian yang tidur memang. Tapi kita udah mulai membangkitkan dengan kondisi saat ini. Tadi berkaitan dengan politik. Iya betul. Orang yang paling bangga mungkin kalau dibilang, wah ini SPMI bangga banget. Enggak, orang yang paling bangga adalah Garda Metal. Iya. Di Partai Buruh. Kok bisa gitu? Karena kita yang mengawal dan bisa menjadikan anggota dewan. Khususnya Kabupaten Bekasi. Bung Ali ya, Bung Ali. Ada Bung Ali, kader terbaik Garda Metal. Iya, betul. Surahman, timnya Garda Metal. Bung Surahman belum. Dan saya nggak perlu harus semua Garda Metal, tapi jiwanya Garda Metal. Gitu. Kalau dia nggak ngakuin, pecat aja saya minta sama Presiden Partai Buruh. Ya kan, pecat dia udah nggak mau ngikutin instruksi Garda Metal kan gitu kan. Nah itu kebanggaan kita, termasuk dengan keberhasilan kita tahun ini menempatkan kader terbaik Partai Buruh, Bung Asep Surya Atmaja menjadi wakil bupati. Nah ini kebanggaan buat Kabupaten Bekasi. Berarti Bung Asep Surya Atmaja itu murni anggota Partai Buruh. Anggota Partai Buruh. Oh, jadi bukan ini ya, bukan bukan dari partai lain terus kita mendukung gitu bukan ya? Bukan, diusung langsung. Jadi gini, jadi Partai Buruh juga mulai membuka diri lah. Partai Buruh sepanjang siapapun itu kan yang menerima upah adalah buruh. Kan? Iya betul. PNS buruh nggak? Buruh, cuma dia nggak mengakui. Cuma mereka kan? Nggak apa. Nah kita membuka diri. Kader-kader terbaik memang mau bergabung dengan Partai Buruh, ya monggo-monggo aja.
Dr. Asep masuk gitu kan sebagai anggota Partai Buruh, ya sudah potensi ada ya kenapa enggak kita usung menjadi wakil, dan itu jadi ini kebanggaan. Nah ini saya mau sampaikan ini kenapa Garda Metal paling bangga karena hanya Bekasi, makanya tadi saya bilang Pangkorda terganteng seluruh Indonesia Bekasi. Paling hebat Bekasi. Ini klaim sepihak apa dari semua Pangkorda? Tanyain semua Pangkorda. Mereka terintimidasi apa enggak itu? Orang mereka lahir itu yang jadi Pangkorda dari latsar pertama cuma saya, tinggal saya, Bung Ananto. Yang lain Bogor ya. Kalau head to head mah Bung Ananto masih jauh lah, jauh lah, gantengnya ganteng kita. Nah itu bangganya gitu. Kenapa? Betul. Sekarang seluruh Indonesia mau klaim, mau Batam, mau Surabaya. Ini nyampe Bung Ananto enggak? Wah harus nyampe. Harus nyampe ya. Nanti kirim presiden Partai Buruh harus dengar ini. Harus dengar ya. Juga harus dengar. Oh betul. Kenapa Pangkorda? Yang harus diperhatiin ini Garda Metal Bekasi. Iya betul. Karena lahir partai baru, Partai Buruh walaupun Partai Buruh lama, maksudnya berjuang bersama-sama ini baru ini. Garda Metal Bekasi yang bisa nganterin bupati maupun anggota dewan yang jadi Bekasi. Jadi mau klaim saya paling hebat, enggak bisa. Daerah lu aja enggak bisa. Daerah gua. Ya, Bung Ananto, catatan ini ya Bung Ananto. Enggak apa-apa, enggak perlu rekam ya. Bekasi. Ya alhamdulillah lah. Gini, yang luar biasa, ini saat ini nih kalau nggak salah hampir semua ketua pimpinan cabang ya Mas ya. Atau hampir apa semuanya itu yang di Bekasi kota kabupaten ini ternyata anggota Garda Metal. Kalau gini, kalau terkait itu saya kemarin dikomplain dengan ketua KC. Ini kadang-kadang konyol Pangkorda. Kalau instruksiin semua yang udah latsar, semua yang udah Garda Metal wajib pakai PDL gitu kan. Betul. Tapi akhirnya dia memuji dengan kesolidan Garda Metal. Jadi kalau ngomongin SPA, ya kalau di Bekasi ya, jangan saya nggak ngomong yang lain. Mudah-mudahan ngomong yang lain tahu, dengar terus mencontoh. Betul. Ketua PC EE Garda Metal, Bung Bambang Garda Metal. Terus ketua PCAI Bung Saiful Garda Metal. Betul. Ya kan? Ketua Logam sekaligus Sekce, Sekretaris KC dan koordinator aliansi. Pokoknya banyak lah itu orang Garda Metal. Bung Parno AMK Garda Metal. Oh, Bung Parno juga Garda Metal ya? Dan KC-nya Pak Dekamto Garda Metal Kehormatan. Ada Garda Metal Kehormatan ya Mas? Ya kita ada-adain. Yang penting dia mendukung Garda Metal aja udah. Betul. Gitu, jadi udah ada-adain. Berarti punya seragamnya juga Pak Dekamto? Punya lah. Seragam kayak gini nih. Pimpinan itu kan harus. Itu malah luar biasa ya. Kan gini, kadang-kadang kita jangan sampai kelihatan orang itu banget lah. Betul. Garda Metal kesannya kan di lapangan, terus minum kopi aja gelas plastik di trotoar. Ya sekali-kali kita kasih penghargaan. Event tertentu, ya kita pakai yang PDH kayak gini. Walaupun ada PDH tersendiri, tapi ini nggak ada di PO. Tapi Garda Metal Bekasi membuat inovasi sendiri agar menghargai kawan-kawan ketika diundang musnik. Betul. Bisa pakai baju ini. Kayak hari ini nih, saya kalau ke PDH kayaknya mau perang nih. Betul. Makanya udah pakai yang ini aja. Biasanya ada tulisannya Pangkorda biar pada tahu. Ya kan tahu ini saya Pangkorda. Jangan macam-macam, ya kan gitu. Pangkorda kalau di kepolisian ya Kapolresnya kan gitu. Betul. Kayaknya tahu semua deh Mas. Karena dari awal Pangkorda pertama, kedua, ketiga kan Mas Pri terus. Iya kan? Betul. Ya semua tahu memang, cuma kan kita biar lebih tahu gitu. Karena tahu belum tentu paham. Betul. Tapi kalau udah paham pasti tahu dia. Ini kan banyak yang tahu tapi nggak paham. Nah untuk ini Mas, closing statement deh. Closing statement. Jadi kata-kata penutup untuk podcast kali ini bagi anggota Garda Metal. Yang pertama untuk mereka yang tadi sebagian tertidur tadi. Nah, terus yang kedua buat Garda Metal aktif. Jadi gini, kalau buat kawan-kawan Garda Metal yang hari ini belum mau aktif lagi dengan berbagai persoalan, coba kita lihat sekarang pergerakan Garda Metal khususnya di Kabupaten Bekasi. Anda sangat ketinggalan atau menyesal lah. Pastinya. Karena apa? Anda nggak pernah bangga. Ketika perjuangan buruh saat ini sudah mulai naik kelas, kawan-kawan nggak bisa menikmati. Ya kawan-kawan hanya bisa jadi penonton. Karena hidup ini adalah cerita. Betul. Ya kan? Yang harus kita
masuk menjadi peran utama. Bagaimana kita bisa menceritakan kalau kita nggak masuk ke dalam kegiatan? Jadi pengurus PUK nggak mungkin, ya kan? Yang tidur ya. Iya betul. Jadi Jadi anggota yang lain, anggota dewan nggak mungkin. Saya juga nggak mau anggota Garda Metal tertidur tiba-tiba pengen nyalon anggota legislatif, ya enggak lah. Jangan dulu. Ya nggak mungkin. Jadi Garda Metal aja dipertanyakan loh. Gitu. Jadi ayolah bareng-bareng, nggak ada kata terlambat. Apapun yang kita lakukan ini demi buruh Kabupaten Bekasi, jangan pernah berjuang memikirkan hasil perjuangan akan kita nikmatin. Tapi bagaimana kita bisa mewariskan kepada anak kita aturan-aturan yang berpihak kepada buruh. Dan bagi kawan-kawan Garda Metal yang masih aktif, saya sebagai Panglima Garda Metal FSPMI Kabupaten Kota Bekasi mengucapkan banyak terima kasih. Jangan pernah lelah, jangan pernah ngeluh, tetap semangat, insya Allah. Kunci satu-satunya untuk bisa masuk surga dengan bekerja sosial. Betul. Dan kita pasti akan mendapatkan hasil. Nggak mungkin nggak. Yang jadi dewan orang lain, tapi kita menghantarkan paling nggak ada coretan sejarah bahwasanya kita pernah Garda Metal menghantar kawan kita untuk itu. Makanya di dalam perjuangan ada kan dulu semboyannya apa itu ya, yang bilang katanya, kalau di situ ada 10.000 pejuang, salah satunya adalah saya. Kalau ada 100, salah satunya saya sebagai. Dan kalau di Bekasi ini hanya satu orang pejuang yaitu Garda Metal, satu-satunya adalah Pangkorda Garda Metal Kabupaten Kota Bekasi. Tapi kenapa nggak ditanyain sih cita-citanya Pangkorda Garda Metal Bekasi? Ya udah. Sebelum ditutup. Cita-citanya apa sih? Apakah cita-citanya dari kecil pengen jadi Pangkorda gitu? Nggak ada. Jadi saya kan sudah nggak kerja ya? Iya betul. Saya, sampai udah nggak kerja ya? Iya. Tapi bukan berarti nggak dipecat ya dari Garda Metal tadi saya bilang. Iya. Karena memang aktif. Ya. Karena memang itu ya ada cerita tersendiri. Kebetulan saya agamanya Islam. Iya masih. Ya, kalau masih lah. Iya, saya kan bilang jangan ente memang masih. Saya agamanya Islam. Ya kan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Betul nggak? Iya betul. Tapi orang Islam kan banyak yang sekarang yang ibadahnya udah bintang-bintang. Itu saya. Ya kan? Saya nggak munafik. Kalau orang kan kadang-kadang, wah ini ada presidennya pura-pura sholat. Kalau enggak. Nanti insya Allah kalau hidayah turun ke saya, insya Allah saya amin ya Allah. Saya gantiin Kiai Haji Zainuddin MC. Ya kan? Kalau sampean sebagai manusia lah muslim, iya betul, yang ibadahnya luar biasa, pernah nggak sebelum azan aja Anda sholat? Ya enggak. Oh berarti ini salah, bukan Islam. Oh gitu ya. Kiai besar, ulama besar, bahkan Habib, bahkan Rasulullah, itu melakukan sholat sebelum azan. Oh. Iya, nanya kan, harus ditanya dong. Ini biar kenapa ini host jadi terjebak ya? Nah, iya. Harusnya kan host yang jebak ya. Nih, Ustadz itu jam 9 malam tidur. Iya, betul nggak? Betul. Jam 1 bangun. Jam 1 bangun. Sholat tahajud. Tahajud. Sebelum azan subuh kan? Qiyamul ya betul. Makanya saya bilang sebelum sholat aja. Sebelum azan aja udah sholat. Orang Islam. Iya betul. Makanya saya bilang saya bukan tipe itu. Belum bisa ke sana. Dan cita-citanya kalau kayak sampai ditanya pasti cita-citanya di mana? Ya kalau Allah izinkan saya mati, ya Allah matikanlah saya di tanah suci. Matikan naik haji atau umroh kan, kalau ente lah udah izin ibadah kan. Iya, betul. Atau sekurang-kurangnya ketika saya ibadah di masjid. Mati, harapan masuk surga. Harapan umum yang lain lah ya. Sementara saya ke masjid jarang. Iya. Ya kan, sholat jarang. Cita-cita saya apa? Apa itu? Saya hari ini saya bersumpah nih. Orang mau ngomong, wah itu mau gaya-gayaan, nggak ada. Saya keluar dari hati saya yang paling dalam. Saya punya cita-cita kalau meninggal satu. Apa itu? Kalau bisa ya meninggal di atas mobil komando ditembak sama polisi. Oh, kenapa? Kalau ketika mobil komando lewat, ente pasti ngelihat, oh itu Pak Korda waktu itu di situ tuh. Pasti ngirimin Al-Fatihah. Kirimin Al-Fatihah. Tuh, gitu. Ya kamu disiksa. Dan udah pasti nyampe ya Mas ya. Insya Allah. Yang penting jangan sombong. Betul. Jangan ria, jangan pernah bicara sosial tapi ngomongin jangan. Iya. Karena gitu ya. Itu iblis itu kan paling hebat di antara paling pandai. Tapi tetap dia masuk jaminan masuk neraka. Karena sombongnya itu. Karena sombong. Makanya kita enggak. Ya cuma itu, biar ingatan host itu biar
biar paham gitu Iya, loh. betul. Ditanya yang benar-benar ada dunia akhirat gitu. Iya, Jangan iya, cuma iya. dunia doang gitu ditanya. Kan ditanya nanti, Korda nggak kerja terus gaji dari mana? Oh iya itu harusnya Nggak jadi pernah pertanyaan ditanya, sebelumnya, iya. Mas. Kalau mau nuntut, Pangkorda Bekasi nuntut. SPMI nggak boleh memperlakukan upah di bawah UMK. Itu kan begitu kan? Itu nanti pertanyaan buat itu, buat Dewan Pengupahan itu. Setelah diingetin. Enggak, ini ada pertanyaannya. Iya, kenapa nggak ditanya Korda? Ya, kalau saya gini ikhlas, tadi saya bilang ikhlas. Rezeki itu nggak ketuker. Makanya minta sama janji Allah, jangan janji manusia. Betul. Kalau janji manusia ya mengharapkan. Jangan pernah berharap sama mengharapkan. manusia. Insya Allah gitu ya. ketutupin kok. Allah memberikan rezeki dengan yang cukup, bukan yang berlebih. Yang cukup. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Gitu ya, Mas? Iya, butuh. Ketika butuh pingin mobil apa? Itu kepinginan itu tadi. Ya kan butuh juga istri biar nggak kehujanan. Ya mungkin itu ya. Oke. Ya, keren ya. Keren. Besok panggil lagi biar dapat roti. Luar biasa. Jadi Siap. seperti itu ya Mas ya. Siap. Perbincangan kali ini moga-moga sangat bermanfaat bagi Insya Allah. kita semua. Insya Allah. Dan tadi kata Pangkorda tidak ada kata terlambat. Betul. Untuk mereka yang sebagian masih tertidur gitu Masih ya Mas tertidur. ya. Garda metal gitu. Nah, untuk yang aktif saya rasa ya itu luar biasa ya Mas ya, sangat luar biasa, dan jangan pernah berpikir bahwa ini semua hasilnya kita yang akan menikmati. Begitu ya Mas ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Demikian perbincangan kita dengan Panglima Koordinator Garda Metal Kabupaten Kota Bekasi, Bung Supriyatno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lucia. Luar biasa.